Video ini akan ngebahas laptop gaming terbaik di harga 9-10 jutaan untuk pertengahan tahun 2025. Yo guys, Ra Gadget bersama Rahkisna di sini, dan kali ini kita akan kembali ngebahas rekomendasi laptop gaming. Dan di seri ini kita khusus ngebahas laptop gaming harga 9-10 jutaan. Seperti biasa kita akan ngasih rekomendasi juga dengan jumlah jumlah laptop yang kita rekomendasikan sejumlah 5 laptop sekaligus. Yang mana meskipun kesannya kayak banyak ya, ada 5 ya. Sebenarnya ini adalah pilihan yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing. Jadi nanti ada laptop gaming yang even harganya di 9 juta kecil, ada juga yang di 10 jutaan besar, kayak 10,7, 10,6. Kemudian selain dari sisi harga, kita juga udah sesuaikan ya, ada laptop gaming yang memang secara performa udah mentok banget, tapi layarnya belum oke buat editing. Ada laptop gaming yang balance, performanya udah oke buat gaming, dan juga secara layar juga udah oke buat editing profesional. So, pastikan kalian simak videonya sampai habis biar kalian bisa tahu 5 laptopnya apa aja, atau kalian bisa loncatin pakai segmen atau lihat di keranjang YouTube Shopping juga bebas, silakan. Asal kalian bisa menemukan laptop terbaik di harga 9-10 jutaan, terutama buat kebutuhan gaming. Dan kalau kalian mau rekomendasi merek lainnya, silahkan klik subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Langsung aja kita ke nomor yang pertama. Laptop gaming 9-10 jutaan terbaik Juni 2025 yang pertama adalah Acer Nitro V15 ANV1541. Buat kamu yang lagi ngincer laptop 9 jutaan untuk gaming terbaik dan terkencang, bisa dibilang Acer Nitro V15 ini adalah pilihan yang terdepan. Soalnya dia hadir dengan grafis Nvidia GeForce RTX 3050 dengan CPU AMD Ryzen 5 6600H. Yes, RTX 3050 di 9 jutaan. Bahkan ini bukan RTX 3050 dengan VRAM yang 4GB ya, melainkan VRAM-nya ini udah 6GB GDDR6. TGP-nya juga nggak disunat-sunat ya guys ya, karena dia udah punya TGP tinggi di 95 watt. Alhasil performa dari Nitro V15 ini tentu udah oke banget, bahkan salah satu yang terbaik di harga 9 jutaan. Cuman ada satu catatan nih Pak, RAM-nya ini masih 8GB DDR5 single channel. Jadi ya gue sangat menyarankan untuk upgrade RAM-nya menjadi dual channel, biar potensi dari laptop ini bisa keluar semua. Udah deh tuh, kita bisa mainin game AAA dengan lancar di laptop ini. Mau itu Black Myth Wukong, Ghost of Tsushima, atau Forza Horizon 5 bisa dimainkan dengan lancar di settingan medium. Nice. By the way lupa bilang ya, dia udah pakai SSD dengan 512GB dan ini udah NVMe Gen 4 juga. Jadi tergolong udah kenceng banget, apalagi untuk kelas harganya. Untuk layarnya sendiri, Nitro V15 ini juga tergolong sudah gaming punya. 15,6 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Refresh rate-nya ini udah gaming abis di 165Hz. Otomatis bakalan jadi lebih enjoy ketika dipakai buat main game-game kompetitif dengan FPS tinggi, kayak Valorant atau Dota 2. Nah, kalau soal ergonomis bisa dibilang Nitro V14 ini ya standar laptop gaming yang mana cukup berat di 2,1 kg dengan tebal berapa tuh? Oke, 2,57 cm. Nyantai dikit. Oke. Baterainya sendiri berkapasitas 57,5 Wh yang bisa bertahan hingga 3 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap, plus ada opsi upgrade yang melimpah. Pertama, tentu ada slot RAM-nya, dan yang kedua ada slot SSD ekstra yang bisa dipakai buat upgrade storage-nya. Laptop gaming 9-10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Axio Pongo 725. Laptop local pride ini tetap bisa kita rekomendasikan sebagai salah satu laptop gaming terbaik di harga 9 jutaan. Soalnya secara spesifikasi ini masih tergolong mumpuni. Intel Core i7 12650H dengan RTX 2050 4GB GDDR6, kemudian RAM-nya ini di 16GB DDR4 3200MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Well, memang
memang belum pakai RTX 3050 seperti laptop sebelumnya, tapi kalau kita ngeliat dari sisi CPU dan RAM, Pongo 725 ini bisa dibilang terbaik di kelasnya. Alhasil buat yang nggak mau ribet ya, pengennya kayak beli, tinggal pakai, tinggal main. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi yang oke punya tentunya. Soalnya ya, kita bisa tinggal unboxing aja, bisa install game, habis itu main deh. Bentar, ada yang kelewat. Oh ya, jangan lupa beli game dulu ya, baru bisa main. Jadi siapin duit lagi, oke? Oke. Axio Pongo 725 juga hadir dengan layar yang tergolong gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan 144 Hz refresh rate. Layar yang tentu udah nyaman buat main game-game kompetitif, meskipun akurasi warnanya masih di 68% sRGB. Cuman ya, layar laptop ini tetap asik lah buat nonton film dan juga buat kebutuhan harian. Ya, kalau ngomongin buat editing profesional sih memang belum oke ya. Jadi ya harap maklum aja. Nah, yang menarik adalah bobot dari laptop ini tergolong cukup ringan untuk kelas laptop gaming. Beratnya di 1,99 kg dengan ketebalan di 2,27 cm. Kalau untuk baterai sendiri, standar laptop gaming sih di 54 Wh yang tahan sekitar 3 jam aja. Terakhir, portnya udah lengkap dan tentunya dari sisi opsi upgrade juga udah lengkap. Ada ekstra satu slot SSD yang bisa digunakan dan sebenarnya RAM-nya ini masih bisa di-upgrade juga ya. Jadi ya, siapa tahu nanti mau upgrade juga udah bisa. Laptop gaming 9-10 jutaan terbaik yang ketiga adalah Asus TUF A15 FA506NC. Ini adalah laptop yang cocok banget buat kamu yang ingin laptop dengan tampilan keren dan elegan di harga 10 jutaan. Yes, gue bisa akui bahwa Asus itu masih salah satu laptop gaming dengan desain yang paling keren dan terdepan. Bisa dibilang secara tampilan ini sering banget jadi idaman para lelaki. Kayak gue nih, meskipun laptop gue nggak Asus sih. Elegan, gaming, dan tahan banting. Spesifikasi yang bisa jadi idaman. Pertama, dia pakai AMD Ryzen 5 7535HS dengan Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, RAM-nya di 8GB DDR5 5600 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Oh ya, TGP dari GPU-nya ini sekitar 75 watt kalau kita pakai fitur Dynamic Boost. Bang, katanya idaman, tapi kok VRAM-nya cuma 4 GB? Ya, idaman kan beda-beda ya guys ya. Jadi sesuai dengan preferensi apalah itu namanya. Ini idaman buat kalian yang memang suka dan dari dulu pengen laptop Asus. Ngeles dikit. Oke. Well, terlepas dari itu, laptop ini menurut gue memang masih perlu di-upgrade RAM-nya ya. Jadi dual channel biar performanya jadi maksimal. Ya, biar makin lancar lah ya ketika kita mainin game-game AAA di laptop ini. Contoh game AAA apa aja tuh? Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, atau Black Myth Wukong. Nah, itu biar secara FPS bisa lebih oke. By the way, bisa dimainin kok di resolusi medium juga untuk game-game tadi. Ngomongin soal layar, Asus TUF A15 FA506NC dibekali layar 15,6 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 63% sRGB dan refresh rate-nya di 144 Hz. Layarnya ini udah oke banget lah ya buat kebutuhan gaming profesional, tapi untuk kebutuhan editing profesional bisa dibilang masih perlu nambah monitor lagi. Ya, nambah sejuta lagi. Terus baterai 48 Wh-nya juga standar aja, bisa tahan sekitar 2-3 jam pemakaian. Untungnya, portnya ini udah lengkap, ada Type-C dan HDMI. Begitu juga opsi upgrade-nya, ini udah ada satu slot RAM tambahan tadi yang gue sarankan buat di-upgrade biar dual channel, dan ada satu ekstra slot M.2 buat upgrade storage-nya. Laptop gaming 9-10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo Eloki 15 Essential. Ini adalah laptop gaming yang cocok banget buat kamu yang pengen laptop dengan spek gahar, tapi secara tampilan mungkin tergolong kalem aja. Nggak banyak lampu-lampu RGB, tapi secara daleman ini tergolong sat-sat punya. Pakai Intel Core i5 12450X dan udah dikombinasikan dengan RTX 3050 6GB GDDR6. GPU-nya ini juga bukan yang asal-asalan ya, udah 6GB jadi bukan yang 4GB punya.
Jadi buat lo yang pengen laptop dengan gaming serius di 2025 pertengahan, ini adalah salah satu laptop yang bisa kita rekomendasikan. RAM-nya udah 12GB DDR5 4800 meskipun ya dia masih single channel. Jadi kalau mau performa maksimal, gue sangat menyarankan buat upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Untuk SSD-nya udah lega dan tergolong kencang karena dia udah 12GB NVMe dan generasi keempat alias Gen 4. Ya cocok banget lah ya buat nyimpan project editing, game AAA, atau kerjaan yang kamu tunda-tunda itu. Layarnya cakep, 15,6 inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate dan color gamut di 100% sRGB. Spesifikasi yang cukup langka untuk laptop gaming di kelas 10 jutaan. Yang mana ini jadi cocok banget ya buat kamu yang nyari balance antara gaming experience dan juga kebutuhan editing profesional. Ini adalah refresh rate yang tinggi, jadi bakalan enak buat main Valorant atau Apex Legends yang udah kompetitif. Untuk urusan ergonomis, laptop ini punya berat di 2,4 kg dan 2,19 cm dari sisi tebal. Nyontek ya. Atau sebenarnya ada di sini guys, cuman saya nggak bisa lihat. Editor baru bisa. Ya emang agak gede, cuman benefitnya kita jadi punya performa dan airflow yang lebih lega. Jadi ya buat performa dan suhu manajemen atau manajemen suhu bakalan lebih bagus. Baterainya 60 Wh dan bisa bertahan sekitar 3 jam pemakaian normal. Terakhir portnya udah lengkap, ada USB-C, HDMI, serta card reader juga udah ada. Pas banget buat kebutuhan editor. Laptop gaming 9-10 jutaan terbaik yang terakhir adalah MSI Thin 15 B12VE. Ini adalah laptop yang namanya thin, tapi jeroannya tergolong sangat habis. Di harga 10 jutaan, lo udah bisa dapat Intel Core i5 12450H plus GPU RTX 4050 6GB GDDR6 dengan TGP 45W dan DLSS 3. Yes, ini memang RTX 4050, tapi sayangnya dia udah disunat. Soalnya TGP-nya terbatas banget di 45W aja. Jadi ya secara performa masih sedikit di atas RTX 3050. Cuman ya sayang banget ya guys ya, padahal 4050 tapi TGP-nya kayak gitu. Gimana itu ya, sampai suara ayam. Untuk RAM-nya itu masih pakai 8GB DDR4 3200 MHz single channel. Tapi tenang aja, slotnya tentu udah ada ya buat upgrade ke dual channel. Jadi bakalan sangat simpel ya kalau mau upgrade 16GB biar makin ngebut. SSD-nya juga 512GB NVMe Gen 4 yang tergolong udah kencang dan bisa di-upgrade lagi karena ada SSD tambahan via slot SATA. So kalau mau dual storage ini udah bisa juga. Secara flexibility dan opsi upgrade bisa dibilang laptop ini udah lumayan oke buat ke depannya. Layarnya 15,6 inch IPS Full HD 144Hz dengan 63% sRGB. Refresh rate-nya tinggi, cocok banget buat main game kompetitif kayak Apex, Valorant, atau CSGO. Warnanya memang belum seakurat laptop nomor 4 tadi karena ya belum 100% sRGB. Cuman kalau kebutuhan kalian nggak ada editing profesional, mau buat gaming dan nonton harian aja, laptop ini secara layar masih tergolong oke. Dan seperti nama serinya, desain laptop ini tergolong ramping. Beratnya cuma 1,86 kg dengan tebal 2,17 cm. Nggak terlalu berat untuk ukuran laptop gaming. Portnya juga lengkap, ada USB-C, 3 USB-A, dan HDMI. Baterainya 52,Wh yang mana ya kayak laptop gaming pada umumnya lah ya, bisa bertahan sekitar 3 jam aja. Jadi siap-siap ya guys ya, bawa charger kemana-mana. Itu chargernya udah segede gaban gitu ya, ya tetap harus dibawa sih. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming di harga 9-10 jutaan terbaik di pertengahan tahun 2025 menurut versi Rah Gadget. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjang kuning ya, biar kalian bisa lihat juga harga terupdate dari laptopnya. Serta kalau kalian mau tahu apakah ada promo ataupun ada potongan harga lagi, kalian bisa klik aja link di keranjang tadi, biar kalian bisa lihat harga terupdate dan termurah di Shopee kalian masing-masing. Harusnya udah punya Shopee lah ya, oke? Jadi silahkan klik. Biar gadget juga cuan. Dan buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, silahkan like. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, atau masukan, silahkan komen. Dan kalau kalian mau dapat rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan gadget, silahkan subscribe di channel Rah Gadget.
Sesuai namanya, Rah Gadget. Meskipun kita jarang bahas HP sih. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di di video selanjutnya.